Hybrid Negativity ini adalah satu survei global ya Mbak ya, yang diadakan untuk menilai sentimen dari pebisnis di global dan juga apa sih yang mereka harapkan gitu. Dan ini meliputi topik seperti misalnya bisnis outlook-nya seperti apa, international trade seperti apa, terus masalah geopolitik, teknologi gitu ya. Jadi berbagai macam isu yang ada di dunia. Jadi kami juga berharap bahwa survei ini namanya kan navigator ya, bisa menjadikan navigasi untuk perusahaan-perusahaan lain melihat seperti apa sih isu atau enggak tema yang ada tahun ini gitu oleh rekan-rekannya sendiri gitu kan, karena ini kan sesama perusahaan. Kami juga melihat bahwa landscape ekonomi itu berkembang terus. Memang Asia Pasifik masih yang paling utama, ya. Cuman perusahaan mulai melihat juga ke Eropa dan ke Amerika. Namun Asia masih 80% dari total marketnya Indonesia. Kebanyakan itu di Cina, lalu Jepang, Singapura, dan Malaysia. Ya, hal-hal yang membuat mereka optimis juga adalah sustainability. Jadi perusahaan ini menganggap bahwa dari sustainability ada keberlanjutan dari usahanya, lalu mereka punya supplier juga meningkat kualitasnya, mereka punya sumber daya juga meningkat kualitasnya. Jadi itu juga hal-hal yang membuat mereka menganggap mereka optimis akan grow ke depannya. Kita juga melihat mungkin kebijakan makro, terus masalah penguatan konsumsi dan juga investasi juga meningkat. Itu juga menjadikan satu pendorong juga untuk bisnis berkembang. Lalu perusahaan yang disurvei juga melihat bahwa 5 tahun ke depan memang masih akan banyak international trade, perdagangan internasional yang akan memberikan peluang bisnis baru. Jadi sekitar 50% lebih dari perusahaan Indonesia mengatakan bahwa sales mereka akan tumbuh 15% di tahun depan. Jadi lumayan sangat optimis gitu ya. Itu yang survei yang mengatakan seperti itu. Tapi yang menariknya adalah bahwa mereka melihat 68% mengatakan bahwa mereka sebenarnya mulai keuntungan daripada kerugian dengan ada proteksionisme ini gitu. 37% malah lebih daripada yang global, 32% itu bilang bahwa hal ini memberikan daya saing yang lebih kepada Indonesia. Mungkin karena kan kita jadi bisa mengakses market yang negara lain nggak bisa akses misalnya. Tapi dari sisi negatifnya juga ada perusahaan yang bilang bahwa ada unsur pengenaan tarif juga kan, dan juga regulasi standar. Itu 32% bilang bahwa itu akan efek usaha mereka juga. Dan 34% bilang bahwa mereka concern juga dengan geopolitik gitu. Jadi memang ada plus minusnya gitu ya. Tapi lebih besar yang menganggap bahwa ini merupakan satu peluang daripada satu kerugian gitu. Nah, untuk mengatasinya itu 40% mengatakan bahwa mereka akan fokus ke penjualan online. Terus mereka juga mulai mengkaji lagi nih supply chain atau rantai pasokannya gitu. Jadi mungkin beberapa juga mulai meningkatkan konten lokal juga gitu, untuk supaya ya semua di lokal gitu kan, nggak harus tergantung pada negara lain. Juga mereka yang pasti juga mereka memastikan adanya bahan baku. Bahan baku juga salah satu yang penting untuk perusahaan. Juga energi sih sebenarnya. Ada juga responden kami yang bilang sekitar 32% itu bilang bahwa sekarang ini mungkin saatnya juga untuk mereka, karena kalau mereka tumbuh, mereka harus siapin cadangan jadi untuk backup gitu. Mereka bilang ya dengan tadi kan situasi global segala macam, harus ada defense. Kalau mereka ada apa-apa, mereka punya cadangan. Tapi ada 3 hal yang mereka anggap penting juga, adalah satu itu mengenai data security. Jadi keamanan data itu penting. Sekitar 41% menganggap itu penting. Lalu ada yang bilang juga AI, artificial intelligence, itu juga dibilang penting.
34%. Ada yang bilang yang penting juga ada teknologi adalah Internet of Things, jadi semua yang internet connection gitu ya, itu penting untuk masa depan katanya. Itu sekitar 28%. Ini sebenarnya lebih tinggi daripada rata-rata global. Global itu cuma sekitar 26%. Kenapa penting? Karena mereka menganggap bahwa hal ini bisa membantu bisnis mereka, bisa bantu bisnisnya berkembang, bisa meningkatkan produktivitas, dan juga akan berkelanjutan, karena ini untuk selamanya ya, bukan cuma untuk sekarang gitu. Dan juga bisa meningkatkan itunya mereka punya produk quality dan layanan dan service. Kalau yang untuk perusahaan jasa, mereka melihat 5G katanya. 5G itu juga satu hal yang mungkin mereka harus coba aplikasikan. Kalau yang non jasa, mereka melihatnya ke yang namanya robotics. Jadi untuk lebih efisiensi, lebih itu non jasa. Dari segi pasarnya, kalau secara IT teknologi itu semuanya responden menganggap bahwa masih Asia Pasifik masih hubnya nih. Jadi kibatnya masih ke Asia Pasifik, tapi mereka melihat Amerika juga satu yang paling canggih kalau dari segi teknologi, dan Jepang juga untuk AI teknologi. Ya kita lihat juga kan sekarang semuanya juga digital semua gitu kan. Secara survei memang nggak disebutkan secara spesifik tantangannya apa Mbak. Cuma kalau kita lihat tadi dari yang mereka respon tadi ya, kelihatan kan mereka memang mesti melihat bahwa ekonomi global masih sebagai satu tantangan lah ke depannya gitu kan. Terus termasuk juga dalamnya kan proteksionisme, regulasi gitu kan, itu juga tantangan. Terus juga ada concern mengenai tadi bahan baku, rantai pasokan energi, lalu digital. Itu semua mungkin hal-hal yang ditangkap dari survei ini gitu. Jadi mungkin hal yang jadi concern mereka. Yang kalau saya tangkap dari survei ini, kira-kira hal itulah yang jadi bahan pemikiran perusahaan-perusahaan Indonesia gitu. Dan kalau dilihat dari survei juga mungkin kelihatannya bahwa di Indonesia itu perusahaannya lebih mau take action daripada diem gitu ya. Jadi mereka udah lihat nih, mereka maunya ini bright gitu. Ya ada challenges, tapi masih ada peluang-peluang yang overall tumbuhan masih bisa lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Jadi masih ada segi positif tuh masih kelihatan di survei ini gitu.